Bab 81. Diunggah oleh Baca Suara. ELIJAH Knight's Point of View. Omong. Kosong. Apa yang sedang terjadi? Yang saya lakukan adalah ketinggalan setengah hari sekolah, tiba-tiba Denton digantung, telanjang bulat, dan sekarang sebuah gedung terbakar. Kami semua baru saja bergegas keluar dari ruang komite disiplin setelah mendengar ledakan itu. Awalnya saya berpikir bahwa itu adalah mantra yang salah atau semacam itu, tetapi ini lebih mirip aksi terorisme yang disengaja. Siapa yang akan melakukan ini? Mengapa seseorang melakukan ini? Apa yang sedang terjadi? Sial, ini mereka lagi, kudengar Theodore mendengar, seolah dia sudah memperkirakan ini. Mereka, yang dibicarakan Theodore, apakah dia mungkin merujuk pada orang yang sama yang mengalahkan dan mempermalukan Denton? KATHYLN Gliders Point of View. Saya ingat suatu kali dikuliahi sebagai seorang anak oleh instruktur rumah saya. Aku hanya memiliki sedikit ingatan tentang mengapa aku dihukum, tetapi dari apa yang diperintahkan kepadaku, aku menolak berpartisipasi di kelas bersama beberapa anak bangsawan lainnya. Rupanya, ibuku berpikir itu ide yang bagus bagiku untuk berteman ketika aku sedang belajar. Itu tidak berhasil semulus yang dia harapkan karena saya akhirnya membuat ulah pada hari pertama, mengatakan bahwa saya tidak ingin berteman dengan mereka karena mereka bukan putri seperti saya. Mengabaikan kata-kata disiplin yang dirajut dengan ramah dari instruktur rumah, aku menerobos masuk ke kamarku dan membanting pintu sampai tertutup, menolak untuk keluar. Iklan. Sore itu, setelah anak-anak bangsawan dan instruktur rumah lainnya pergi, ibuku mengetuk pintu meskipun tidak ada kunci. Dia duduk di sampingku di tempat tidurku dan menyapukan jari-jarinya dengan lembut ke rambutku, walaupun aku tidak ingat bagaimana aku menanggapinya. Apa yang dia katakan kepadaku meninggalkan kesan yang abadi sehingga, bahkan ketika berusia 6 tahun, aku masih bisa mengingat kata-katanya yang tepat. Katin kecilku, aku tahu kamu berpikir kamu tidak melakukan kesalahan, semua orang marah dan memperjuangkan apa yang mereka yakini. Yang aku ingin kamu tahu, bayi kecilku, adalah bahwa sebelum kamu seorang putri, kamu adalah seorang manusia. Tidak masalah apakah itu seorang raja, seorang pelayan, penyihir yang kuat, peri atau kurcaci. Seseorang adalah seseorang. Semua orang berbeda dan itulah yang membuat setiap orang istimewa dengan caranya sendiri. Jangan membenci seseorang karena sesuatu yang tidak dapat mereka ubah. Bagaimana jika orang tidak menyukai Anda karena Anda memiliki telinga bulat atau karena Anda memiliki kulit putih yang indah? Atau hidung kecil yang ceria? Petik 2. Dia terus menggelitik saya di setiap bagian yang dia sebutkan, meninggalkan saya dalam cekikikan. Ibuku masuk akal dan cerdas, tetapi tidak sedikit pun dingin seperti penampilannya kadang-kadang tersirat. Dia merawat semua orang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, elf, atau kurcaci. Dia mendisiplinkan saya dan kakak saya dalam hal diskriminasi jenis apapun, apakah itu berdasarkan kelas sosial atau ras. Mendengar suara ledakan, kami semua melompat dari tempat duduk kami dan langsung menuju keluar. Mau tak mau aku merasa ngeri, mengepalkan tangan karena frustrasi dan kekecewaan karena melihat pemandangan mengerikan yang terbentang di hadapan kami. Ada asap tebal mengepul dari daerah dekat pusat kampus. Di belakangku, aku bisa mendengar Claire mendecakkan lidahnya saat dia terus menggumamkan serangkaian kutukan di bawah nafasnya. Setengah dari bangunan yang baru dibangun itu terbakar sementara setengah lainnya runtuh karena beratnya sendiri. Ada siswa yang dievakuasi keluar dari gedung sementara beberapa anggota staf yang cakap dan profesor di dekatnya sudah pergi ke gedung untuk mencari mereka yang terdampar atau macet. Aku seharusnya tahu mereka akan menuju gedung ini pada suatu saat. Theodore bersumpah keras ketika dia menginjak kakinya ke tanah. Kami buru-buru berjalan menuju lokasi. Bangunan ini bernama Tri-Union Hall. Ini berfungsi baik sebagai museum dan monumen untuk aliansi antara tiga ras. Ibuku, yang banyak berdebat untuk membujuk anggota dewan lainnya untuk mendirikan gedung ini adalah yang paling membahagiakan ketika pertama kali dibangun. Dia telah menjelaskan kepada saya bahwa itu telah dibangun untuk menjadi simbol sekaligus tempat bagi tiga ras untuk belajar tentang perbedaan dalam budaya masing-masing. Untuk itu telah menjadi target, asumsi saya juga hanya bisa condong ke arah kelompok radikal yang sama yang telah menciptakan kekacauan hari ini. Aku menajamkan mataku, menahan air mataku. Claire memerintahkan Kay untuk mengingatkan para profesor dan staf lainnya. Ketika dia memerintahkan Ferit dan aku untuk membantu para penyihir yang sudah ada di sana untuk memadamkan api sebelum meruntuhkan seluruh gedung, aku hanya bisa melihat ekspresinya berubah dari marah menjadi sedih. Aku hampir ingin meminta maaf, seolah itu adalah kesalahanku. Doradrea tampaknya tidak mengambil seluruh peristiwa ini ke dalam hati, tetapi saya bisa tahu Ferit tidak kuat secara emosional. Saya ingin dia tahu bahwa tidak semua manusia berpikir seperti ini, tetapi entah bagaimana kata-kata itu tersangkut di tenggorokan saya. Saya tidak pernah pandai mengekspresikan pikiran saya seperti ibu saya. Atau Arthur. Sambil mendukung para profesor yang masuk ke dalam gedung yang runtuh, saya melihat dewan siswa, minus presiden, membuat jalan mereka menuju tempat kejadian juga. Tanpa waktu untuk bertukar hello, kita semua harus bekerja. Penyihir atribut air membantu memadamkan api sementara penyihir atribut bumi dan angin menjaga bangunan agar tidak runtuh. Beberapa siswa penyihir lainnya sudah mengucapkan mantra dengan harmonis saat kami tiba di sana.
Saya belum pernah menggunakan mantra atribut air sesering setelah terbiasa menggunakan atribut es yang lebih kuat, tapi saya masih cukup akrab dengan mantra karena afinitas yang mereka miliki satu sama lain. Semuanya, minggir. Dari belakang, beberapa profesor bergegas ke arah kami, tongkat sihir sudah terhunus. Setelah beberapa saat nyanyian bisu, salah satu profesor yang mengajar kelas perang sihir divisi atas, Profesor Malkinheim, menyulap awan kabut tebal di sekitar seluruh bangunan. Profesor lain, yang saya tidak kenal, mendukung Profesor Malkinheim dan menggunakan uap air dari kabut, yang sekarang mengelilingi gedung, untuk membangkitkan beberapa aliran air. Ukuran dua mantra ini dari hanya dua profesor lebih dari 3 kali lipat dari mantra yang disiapkan dengan cermat oleh lebih dari 10 siswa. Dalam 10 menit, api mengerikan keluar dan profesor lainnya bergegas masuk sambil melantunkan mantra yang mengangkat balok-balok penyangga yang terbuat dari tanah untuk menahan bagian bangunan yang runtuh. Seperti yang diharapkan dari para profesor, mereka berada di level yang berbeda. Kereta pemikiran ini membuat saya teringat saat Arthur benar-benar menguasai Profesor Geis sebelum mengambil alih kelasnya. Seberapa kuatkah Arthur saat itu? Apa yang akan dia lakukan dalam situasi ini? Sambil menggelengkan kepala, saya menegur diri sendiri karena memikirkan Arthur lagi. Mengapa dia begitu sering muncul di pikiran saya? Saya harus tetap kuat ketika dia kembali. Dia akan kembali, kan? Saya mulai melantunkan lagi ketika saya melihat sekelompok siswa dengan tergesa-gesa keluar dari tempat kejadian. Awalnya saya tidak memikirkannya sampai saya melihat sekilas siswa di dalam grup, itu adalah Charles Ravenport. Bahkan dari jarak sejauh ini, aku bisa tahu bahwa dia dengan gugup mengarahkan matanya ke sekitar ketika dia melarikan diri dari tempat kejadian. Ketika matanya bertemu mataku, dia cepat-cepat memutar kepalanya dan mempercepat langkahnya. Sebelum saya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, Theodore, yang telah membantu seorang siswa yang terluka, melihatnya juga, dan bahkan tanpa sepatah kata pun, memperbesar tubuhnya sebelum dengan marah berlari ke arah Charles. Seseorang tolong, pekik Charles. Tanpa diduga, kelompok yang mengelilinginya tidak melakukan apapun untuk membantu Charles, karena ia dengan mudah dicengkeram dan diambil kerahnya, hampir tersedak. Sebaliknya, mereka bertindak ketakutan dan bingung. Sambil menjaga tongkatku, aku mengikuti di belakang kakakku yang juga bergegas menuju Theodore dan Charles. Kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu mau memotong omong kosong itu dan ikut dengan kami, geram Theodore sambil menyeret Charles yang sedang memukul. Aku biasanya tidak memaafkan perilaku terburu-buru Theodore, tetapi kali ini, maafkan aku atas pikiran-pikiran kasar ini, aku berharap dia akan sedikit lebih kasar dengan Charles. Sebagian kecil dari saya, bagian yang sangat kecil, ingin membungkuk ke tingkat mereka dan menggunakan kejenakaan biadab yang sama dengan kelompok radikal untuk membuat pernyataan. Namun, sebelum Theodore sempat melakukan hal lain, sebuah suara menyela kami. Apa artinya ini? Profesor Malkinheim menyala ketika dia memblokir jalan Theodore. Profesor Malkinheim bertubuh kurus, dengan ciri utamanya adalah kepala botak dan hidung seperti paruh. Anda bisa mengatakan bahwa profesor itu agak sadar akan kurangnya rambutnya dengan cara dia menyisir rambut yang tumbuh di sisinya untuk mencoba dan menutupi tempat botak di mahkota kepalanya. Profesor Malkinheim secara fisik tidak akan mampu menahan seseorang yang setubuh Theodore, tetapi dia mengarahkan tongkat setipis jarumnya langsung ke Theodore. Aku seharusnya menanyakan hal yang sama padamu, Profesor. Theodore balas menggerutu ketika Charles, yang tidak berdaya berbaring di lantai, mengenakan ekspresi memohon di wajahnya. Aku tidak sadar bahwa petugas komite disiplin yang bergengsi itu adalah penjahat belaka yang akan mencoba menyeret seorang siswa yang tidak bersalah. Profesor Malkinheim menegur ketika tongkatnya tetap terpaku pada Theodore. Tidak bersalah. Bocah ini telah terlihat beberapa kali dengan kelompok radikal yang telah kamu susah payah tangkap. Hampir tidak mungkin kesalahan karena asosiasi. Apakah kamu melindungi seorang penjahat sekarang? Aku bisa tahu Theodore sedang berada di jeraminya yang terakhir ketika tanah di bawahnya mulai runtuh karena gravitasi yang dimasuki oleh gravitasi. Seseorang selamatkan aku dari orang jahat ini. Aku tidak bersalah. Sumpah. Charles, yang masih di tanah terperangkap dalam genggaman Theodore, mulai merintih ketika tanah di bawahnya mulai menyerah juga. Theodore, aku mengerti perasaanmu, tapi ini bukan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Mengambil seorang siswa tanpa bukti selain kata-katamu akan menimbulkan reaksi dari orang tua dan mungkin bahkan dewan. Tolong, kami tidak mampu untuk gegabah sekarang. Suara itu datang dari profesor lain yang telah membantu memadamkan api. Dia masuk di antara Profesor Malkinheim dan Theodore, berusaha memadamkan ketegangan. Profesor Gennert benar. Theodore, kita tidak bisa keluar dari jalur sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk menjadi gegabah. Selain itu, ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada ini. Kita perlu memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal di dalam gedung itu, kata Curtis, wajahnya campuran frustrasi dan ketidakberdayaan. Tanpa berkata-kata, Theodore melemparkan Charles Ravenport yang gemetaran kembali ke arah kelompoknya dan menembak Profesor Malkinheim dengan tatapan mengancam terakhir sebelum berjalan pergi. Profesor Malkinheim hanya mengklik lidahnya sebagai tanggapan dan berjalan ke arah lain setelah berteriak pada siswa yang sedang menyaksikan untuk bubar. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Charles Ravenport, yang dibawa oleh teman-temannya.
Poni-poninya yang acak-acakan menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi ada seringai terpampang di bawah hidungnya.